Bisa masih waras. Aduh, nanti gue nangis lagi. Seseorang yang pas dilihat kok bisa langsung sayang dan ingin kuwartakan ke semua sanak saudara dan keluarga dan teman-teman. Halo. Halo. Sekarang kita kedatangan bintang tamu baru kita. Namanya Baby L. Halo semuanya. Wah, prosesnya. Dibelek ya. Prosesnya Baby L tuh lahir di bulan Juni. Prosesnya melalui proses sesar gitu. Terus overall sih lancar ya. Akunya juga aman, sehat. Babynya juga lahirnya beratnya bagus, 3,4 ya. Beratnya, Baby L-nya sehat, akunya sehat gitu. Jadi tuh memang karena sebagai ibu pertama ya aku pasti deg-degan lah ya, namanya pertama kali melahirkan gitu. Udah gitu kita kayak ngalamin lumayan hiccups lah sebelum lahiran. Waktu di ultrasound tuh Baby L tuh detak jantungnya tiba-tiba hilang gitu, nggak kebaca, dan kita tuh bener-bener deg-degan banget karena kita udah disuruh untuk standby untuk Sito tuh kita di lahiran secara emergency gitu. Tapi puji Tuhan ternyata itu cuman kayak kesalahan teknikal dari rumah sakitnya, jadi aman sih gitu. Baby lahir dengan selamat. Pasti puyeng lah. Tapi ya nggak apa ya, all it's worth it ya. Sekarang pas El udah lahir ya happy sih gitu ya. Kalau ngomong puyeng pasti puyeng karena kan kita mau yang terbaik. Kalau nggak dipikirin justru aneh menurut gue. Sebenarnya kayak nggak, kalau nanya lu pikiran apa, kayak udah nggak ada pikiran sih karena udah tinggal jalanin prosesnya aja kan. Jadi kayak mungkin lebih banyak worry ya, jadi nggak mikirin apa-apa. Kayak oh ya ini nextnya gimana, cuman mencoba sebaik mungkin mengikuti segala prosedurnya aja sih. Dan biaya-biaya yang harus itu ya dipersiapin aja gitu. Jadi kalau pikiran kayak gitu doang sih otaknya. Jadi religius sih ya, jadi berdoa. Jadi gara-gara itu ya udah jadi doa biar tenang. Tapi lumayan nggak terlalu gimana-gimana karena preparationnya kan pemeriksaan Yoyo pas hamil itu cukup rutin dan cukup jelas hasil-hasilnya. Kita tes juga cukup banyak, jadi sebenarnya lumayan yakin ini it's gonna be safe gitu. Cuman ya segala sesuatu kan bisa terjadi, tapi jadi doa aja sih gitu. Ya biar semuanya selamat dan lancar aja. Iya. Ya nggak worry sama sekali karena emang preparationnya udah lengkap, terus support keluarga juga baik, tim dokter yang begitu baik juga yang udah nemenin kita dari proses hamil awal banget sampai akhirnya kelahiran El. Tuh ya dede. Jadi benar-benar ya bersyukur aja sih semua udah bisa berjalan dengan lancar. Pastinya sih bersyukur banget ya dapat dukungan gitu dari suami, dari orang tua, dari mertua, dari saudara semuanya. Dan mungkin karena cucu pertama juga, jadi excitementnya itu tuh benar-benar positif banget energinya. Jadi aku juga berasa didukung pas lagi di dalam, kan kita di dalam sendirian ya sama tim dokter. Itu aku berasa kayak positif banget, nggak ada takut sama sekali. Ya deg-degan ada sih, wajar. Cuman bener-bener nggak ada pikiran jelek sedikit pun gitu. Aku optimis banget ini bakal normal, semuanya bakal selamat, babynya sehat, akunya sehat gitu. Wah, ambiar sih kayak, pokoknya apa ya? Aduh, nanti gue nangis lagi. Pertama kali jujur masih bingung karena cuman sekitar 15 menit itu babynya tuh langsung keluar dan langsung nangis. Jadi masih agak kayak ini beneran keluar dari badan aku gitu, masih
nggak unreal banget, tapi yang benar-benar bikin aku tuh ambiar tuh waktu dia ditempelin ke dada aku. Kan ada namanya inisiasi menyusui dini. Itu pas dia nempel tanpa, aku kan nggak pakai baju, babynya juga nggak pakai baju, ditempelin, terus dia kayak mulai nyari-nyari gitu dengan mulutnya gitu, dia kecup-kecup, itu aku langsung kayak oh my god, ini beneran ada babynya gitu yang dari dalam perut tiba-tiba hadir gitu. Happy ya. Kalau dibilang nggak pernah ngerasain rasa sayang yang begitu dalam, itu kayak pertama kali ngerasa wah gila nih ada seseorang yang pas dilihat kok bisa langsung sayang dan nggak bisa di-compare sama yang lain sih. Iya, perasaannya itu sih. Dan ingin kuwartakan ke semua sanak saudara dan keluarga dan teman-teman kayak oh nih ada new member nih sudah lahir untuk bertemu kalian gitu. Very happy to share good news juga tentang kelahiran dia langsung. Kalau pertama kali lihat kan masih dibawa dokter ya, dibawa ke depan gitu. Jadi baru ada waktu untuk kayak, jadi pertama kali lihat itu yang diurus paperwork dulu, jadi nggak kepikiran tuh. Tapi ada waktu di mana kayak masuk ruangan inkubasinya gitu ya, yang buat ngangetin dia. Nah di situ yang aku ngomong cuman kayak ya aku bakal berusaha sekuat tenagaku untuk jagain kamu dan memberikan kamu kesempatan hidup yang lebih baik lagi dari aku gitu. Hal yang paling aku pelajari adalah aku langsung amazed banget sama semua ibu di dunia. Karena perjuangannya bener-bener nyawa sih. Aduh nangis. Perjuangannya itu sih yang bener-bener kita mempertaruhkan nyawa. Apalagi aku sempat pendarahan. Oh ya, saking good newsnya sampai lupa bahwa aku tuh sempat pendarahan berapa liter ya? Karena banyak. Itu miom. Iya, karena kan aku sekalian angkat miom, jadi itu pendarahan tuh banyak banget. Dan di situ tuh sampai sebenarnya suster tuh udah berusaha untuk menyadarkan aku karena aku udah hampir kayak menggigil dan gemeteran gitu kan karena darahnya keluarnya banyak banget sampai harus ditransfusi berapa bag gitu. So dan tapi nggak berhenti di situ, ternyata penderitaan seorang ibu ya. Setelah bayinya lahir kita harus recovery, terus kita harus belajar menyusui. Belajar menyusui itu bagi aku pribadi sebagai ibu baru tuh itu luar biasa sih. Itu mental aku dilatih, bener-bener ada satu sosok yang bertahan sama diri kita. Jadi kita hidup matinya itu di tangan kita. Kita nggak bisa bilang capek, kita nggak bisa nyerah. Kalau kita nyerah, selesai gitu. Jadi aku benar-benar belajar bahwa ketika bilang surga di telapak kaki ibu ya, it's all there gitu, beneran, bener-bener nyata gitu. Ya salah satunya itu ya, jadi kayak ya emang gak mudah ya dilihat, emang prosesnya kan cukup panjang dan resikonya besar gitu. Tapi yang ku pelajarin sebenarnya setelah kejadian ini semua, aku baru ngerasain punya tujuan hidup aja sih jadi. Setelah ini terjadi semua, oh ternyata tujuan hidup tuh ini ya gitu. Sebelumnya kan kayak nggak ada ya, kayak pengen seneng-seneng doang gitu, hidupnya untuk senang gitu kan. Tapi setelah ngeliat sebegitu besarnya perjuangan ibu untuk ngelahirin anak, terus dan kesempatan untuk lahir anak aja tuh sangat kecil kan ya, maksudnya berapa juta banding berapa sampai anak tersebut bisa lahir di dunia gitu. Jadi ya ini things yang harus dihargain banget di orang tuanya dan juga anak ini sendiri, karena dia di sini bukan maunya dia, ini maunya kita gitu.
bersyukur mereka ada sih. Itu. Iya, untung ada mereka. Saya jadi punya tujuan hidup. Kalau nggak saya bingung mau ngapain. Hari pertama selesai kita pulang dari rumah sakit itu pastinya kita nggak tidur. Karena namanya newborn, setiap 1 jam, 2 jam itu dia minta nyusu. Dan aku masih belajar banget untuk menyusui secara langsung gitu DBF. Jadi bener-bener ketika dia rewel tuh dia nggak mau untuk DBF. Jadi kita harus buka kulkas, kita harus panasin susu, akunya harus pompa juga. Jadi bener-bener waktu itu 24 jam berasa lewat gitu aja. Akunya nggak tidur, nggak mandi, makan juga sekenanya gitu. Bahkan aku tuh jadi turun berat badannya lumayan cepet banget gara-gara nggak sempet makan sih sebenarnya, dan juga mungkin capek, kurang tidur gitu. Aku bersyukur banget ada suami yang nguatin aku. Aku kena baby blues juga karena susah gitu, bener-bener struggle banget menyusui di awal. Tapi suami selalu hadir, bahkan kalau lagi di kantor juga bisa yang pulang cepet gitu untuk nemenin aku, karena aku bener-bener gak bisa ditinggal sendirian gitu. Babynya nangis terus, akunya susah untuk menyusui, akunya harus pompa gitu. Jadi aku bersyukur banget sih waktu itu ada dia. Gue. Enggak sih, karena awal-awal lahir tuh keluarga supportnya lumayan banyak ya. Yang aku struggle tuh cuma satu, bagi waktu kerja sama keluarga. Yang tadinya bisa full dur, kan lagi building bisnis kan, jadi memang lebih banyak waktu bekerja dibandingkan di rumah. Ini harus benar-benar dibalancein lagi gitu. Tapi kalau nggak worry ya El ya, karena ada grandma, grandpa ya, oma, uncle, semuanya tuh keluarga, puji Tuhannya tinggalnya dekat, dan mereka semua support gitu. Ada yang support dalam ngejagain anak, gantian tidur, ada yang support ngasih makanan. Jadi kan pas kita itu kan lahir awal-awal banyak ininya ya, bilangnya adjustment-nya ya. Apa sih bahasa Indo adjustment? Penyesuaiannya. Jadi dengan hadirnya keluarga besar itu bener-bener ngeringanin banget. Kayak kalau berdua kayak juga jadi berantem kayak. Iya, karena semua kita berdua juga udah capek, nggak tidur, makan juga seadanya, fokus dia ke CL, plus awal-awal sakit kuning ya, saya sakit kuning karena nggak boleh dikasih nggak boleh minum sulfur dulu awal-awal, tapi ASI-nya belum keluar. Iya. Tapi puji Tuhan ya sudah dilewati dengan baik semuanya, dan El di sini sekarang ya. Sudah sehat. Oh, membrane sih bukan lagi ya. Sampai sekarang ya? Kayaknya masih. Katanya sih memang research-nya seperti itu. Katanya akan shrink sampai 5 tahun ke depan. Dan akan kembali berkembang lagi setelah 5 tahun itu. Tapi aku merasa membrane itu tuh parah banget mungkin karena kita pertama kurang tidur. Udah gitu yang kedua kan aku full ASI. Jadi mungkin nutrisi makanan yang aku makan itu sekian persennya tuh diambil sama baby lewat ASI gitu. That's why mungkin ya nutrisinya tuh berkurang gitu. Makanya aku juga harus tetap jaga badan, jaga asupan gitu, nutrisi yang tetap masuk ke badan supaya nggak membrane gitu. Karena tuh kadang suka lupa gitu. Mencoba mensupport uang untuk biar bisa beli vitamin-vitamin yang ada supaya dia tetap terpenuhi nutrisinya. Dan puji Tuhan sempat di endorse Capo. Jadi makanannya sehat. Terus plus saya juga kan sangat ngebantu juga ya. Ada disuntik vitamin D, magnesium, ozon. Jadi ya lu bener-bener ngebantu sih. Nggak separah itu kok sebenarnya membrane itu aku lihat. Cuman yang memang ada beberapa hal yang suka lupa aja, cuman kayaknya nggak. Ya normalnya juga dia suka lupa sih, jadi nggak terlalu beda. Mungkin karena support system kita kuat juga sih. Jadi
ada yang bantu juga, ada mbah di rumah bisa bantu. Ketika aku lupa tuh ada yang bantu ingetin, ada mama, ada ama, ada mertuaku gitu kan. Jadi semua tuh benar-benar katanya untuk membesarkan satu anak tuh dibutuhkan satu kampung tuh bener banget sih. Wah, ya itu pertama kali sih pertolongan yang benar-benar paling berharga ya dari saya. Karena waktu itu tuh ternyata ketika aku mengalami kesulitan menyusui, itu dicek tuh ternyata BBL tuh ada lip tie, tongue tie, dan juga high palate di rongga mulutnya itu di atas. Jadi untuk high palate itu memang udah nggak bisa diapa-apain karena emang ya udah kondisi rongganya seperti itu. Cuman untuk lip tie dan tongue tie itu memang bikin dia kesulitan untuk DBF gitu, untuk menghisap. Jadi kayak kekuatan menghisapnya tuh lemah. That's why dia waktu awal lahir tuh dia kuning, berat badannya sempat turun sekitar 500 gram, setengah kilo. Untuk baby tuh lumayan jauh turunnya. Dan puji Tuhannya ditolong sama saya. Aku percaya banget deh, pokoknya aku percayain banget. Katanya dia bisa bantu untuk insisi si lip tie dan tongue tie-nya. Dan ya puji Tuhan, sekarang dia udah full DBF, udah nggak drama dan perang lagi kalau mau menyusu. Nggak usah nyuci botol. Iya, karena itu lumayan yang bikin aku baby blues juga sih. Dia punya tongue tie dan lip tie, dia nggak mau DBF, aku harus pompa gitu. Jadi itu bener-bener penolong pertama dan aku bener-bener bersyukur banget ditolong. Lalu yang waktu itu BBL pernah alergi di bagian pipi, itu juga dikasih exosome. Aku juga percayain aja deh sama dokternya, sama dokter Sebastian. Pokoknya katanya aman dan ya udah, puji Tuhan sehari 2 hari merah-merahnya hilang. Langsung mulus banget. Ya, katanya itu skincare sultan. Jadi BBL ya sudah glowing gitu. Sudah di endorse sejak dini ya. Ya pastinya mommy pouch ya. Kita punya perut udah nggak bisa kayak gadis lagi. Ada stretch mark juga. Yang aku sayangkan adalah stretch marknya itu keluar setelah babynya keluar. Jadi pas proses pembesaran perut itu nggak ada stretch mark, mulus. Tapi pas perutnya dari besar ke kecil justru ada stretch mark dan lumayan merah dan lumayan gelap merahnya gitu. Jadi lumayan nggak pede lah gara-gara stretch mark itu. Terus dari segi kulit juga dehidrasi parah karena mungkin ya itu ya kurang tidur. Under eye aku tuh sampai luka bahkan kondisinya, bukan sampai hitam lagi. Jadi sampai luka, saking keringnya tuh dia luka gitu. Lalu mungkin awal-awal kurang nutrisi karena nggak sempat makan, nggak sempat minum, ya kan, fokus gitu belajar menyusui aja gitu. Jadi kondisi kulit jelek banget gitu, dehidrasi, kusam gitu. Ya awal-awal sih saya sering bantuin ya. Suka gantian jaga malam, cuman lucunya ketika aku yang begadang dianya tetap tidur. Tapi ketika aku yang tidur, nah dia bangun tuh. Jadi ya at least waktu itu saya bantu-bantu untuk kayak pas sebelum bisa nyusu ASI, aku ya cuci-cuci botol, apa nyiapin susu, angetin susu tiap malam. Itu doang sih yang bisa dibantu ya paling. Kamu bantuin juga sih untuk ngarahin posisinya biar bisa DBF. Oh iya, ya salah satunya itu juga. Udah nggak inget sih sebenarnya ya, banyak banget. Terus kalau misalkan waktu BBL tuh udah tantrum, nangis, nggak pengen ditaro, aku udah capek banget dia ganti. Aku yang gendong-gendong. Ya gitu sih. Ya kayak emang normalnya gitu kan. Ya aku sih pastinya karena memang pekerjaan juga, tuntutan pekerjaan aku sebagai konten kreator. Jadi aku pengen nih balikin lagi gitu kan, kondisi wajah, badan juga pengen diurus gitu. So aku konsultasi sama dokter Sebastian, terus disaranin untuk treatment Silk Firm untuk
stretch mark aku, dan juga kalau untuk wajah yang dehidrasi tuh pakai 3-5 dari Sae gitu. Karena katanya tuh yang 3-5 itu dia tuh pendekatannya holistik, jadi tuh aman banget buat aku jadi busui kan. Jadi aku percayakan lagi-lagi karena memang udah percaya banget sama Sae. Dan bener sih, aku ngerasa kulit tuh jadi jauh banget moistnya, enak gitu. Kalau misalkan makeup yang tadinya tuh nempel tuh susah karena cracking, sekarang saking glowingnya aku tuh pakai complexion nggak tebel-tebel, udah tinggal kasih complexion tipis-tipis aja tapi udah ngerasa glowing banget, mulus banget gitu mukanya. Terus untuk si stretch marknya sendiri, kalau dulu tuh dia bertekstur gitu, kalau sekarang jauh lebih rata sih permukaannya gitu. Mungkin kalau untuk dari segi warna memang katanya dia butuh waktu lebih berkali-kali kan pengerjaannya. Tapi so far aku udah puas banget sih sama hasilnya. Oke, ya itu penting banget ya untuk at least take care of yourself juga. Karena banyak banget aku kan ikut beberapa komunitas ibu-ibu yang sampai baby blues sampai berkepanjangan, bahkan jadi bilangnya postpartum depression karena mereka lupa untuk ngurus diri mereka sendiri dan bagi attention untuk diri mereka sendiri gitu. Jadinya mereka tuh merasa kehilangan diri sendiri juga kan. Jadi aku juga nomor satu yang menurut aku penting itu adalah minta tolong sih. Karena aku awal-awal juga sulit banget untuk mungkin itu insting ibu ya, kayak mempercayakan babyku ke orang lain. Sedangkan setelah aku akhirnya mau belajar untuk let go dan ya udah deh, baby aman kok diurus sama yang lain gitu. Aku bisa istirahat, aku bisa tidur, aku bisa makan, aku bisa kerja. Dan ternyata ketika aku balik kerja tuh dunia terasa cerah kembali. Bukan, dan mungkin kita sebenarnya takut ya sama kata-kata orang kayak, ih anaknya ditinggal-tinggal, anaknya nggak diurus, mamanya egois. Tapi menurut aku itu lebih kayak balance sih. Aku tetap pulang kok, dan ketika pulang aku tetap DBF sama dia, aku tetap cari waktu main sama dia. Tapi ada waktu juga aku harus bagi waktu untuk kasih diriku treatment, aku treatment ke klinik, aku kerja, aku ketemu orang, aku meeting. Itu juga jadi ngasah otak kita, mungkin mencegah si membrane makin parah itu sih kalau aku bilang gitu. Saya rasa sangat happy ya. Ya happy sih ya kan, karena ketika dia udah happy dengan dirinya sendiri, sama kan kayak mengaca terhadap diri sendiri juga gitu kan, ketika kita udah full ke orang lain juga bisa jadi lebih full gitu. So really happy dia juga mau merawat diri sendiri sih, karena banyak orang yang lagi kayak gini kan nggak kepikiran ya. Jadi ketika ini balance semua, dia kondisi di rumah juga lebih enak gitu. Pastinya karena aku udah percaya banget dari zaman aku program hamil, sebelum aku hadir, aku udah percayain aja sih semua treatmentnya dari promil aku. Lalu pas aku mungkin hamil juga ya kan, beberapa treatment aku percayakan ke saya klinik. Akhirnya aku juga nggak mau coba-coba lah ya, apalagi untuk anak kan karena aku menyusui. Jadi aku udah percayain aja sih seutuhnya sama saya klinik gitu. Karena sejauh yang aku alamin memang aku rasain gitu efeknya di badan aku. Aku merasa postpartumku tuh tidak seburuk rupa itu. Rambut hair lossku juga nggak sebanyak itu, kulitku nggak sejelek itu gitu. Jadi aku bener-bener, maksudnya efek-efek dari yang sebelum aku melahirkan, karena aku juga rajin treatment, sampai akhirnya aku setelah melahirkan aku treatment kembali tuh, aku merasa juga khasiatnya tuh banyak banget gitu. Jadi aku benar-benar berterima kasih sih sudah di take care sama saya. Sebagai ibu baru ya, mungkin karena pertama awal aku susah menyusui itu benar-benar susah ya aku terima advice, atau mungkin maksudnya tuh nggak jelek, tapi aku susah aja terimanya karena aku pun sudah coba tapi kok
nggak bisa gitu, kok ASIku belum banyak, kok anaknya nggak mau DBF, terus kok berat badan babynya kok nggak naik banyak, kok babynya belum kayak roti sobek gitu. Jadi banyak banget sih nyinyiran kayak kok baby L udah 2 bulan tapi belum bisa angkat kepala kayak gitu-gitu. Jadi banyak banget. Kalau misalkan mau didengerin semua ya suamiku sih sudah sudah kenyang ya, setiap hari aku curhat sama dia, aku sedih karena abis diomongin kayak gini, misalkan babynya kenapa-napa pasti salah ibunya. Itu udah stigma yang umum banget ya. Babynya digigit nyamuk salah ibunya. Apakah ibunya harus memakan semua nyamuk di rumah itu? Atau kita harus jadi pawang nyamuk? Gitu. Jadi kadang ya babynya demam salah ibunya. Gitu. Jadi ya begitulah jadi ibu. Cuma kasih advice aja sih ya. Karena kan ujung-ujungnya bisa ngefilter kata-kata dari luar tuh diri sendiri. Kita nggak bisa kontrol orang lain, tapi kita bisa kontrol damai sejahtera kita sendiri. Jadi ya cuma ngasih advice untuk selalu pakemin di otak kita udah coba yang terbaik, kita sudah lakukan yang terbaik. Apapun yang kita lakukan sekarang tidak ada yang kita sesali karena kita udah doing our best aja. Jadi orang lain mau ngomong apa ya nggak ada efek sih, gitu. Iya sih, kalau itu jelas biaya hidupnya berbeda ya pas ada bayi karena kebutuhannya banyak kan sekarang. Jadi targetnya lebih punya target sih. Oh oke. Sekarang emang baru segini, putarannya ternyata jadi nggak bisa nabung gitu kan. Jadi kepikiran di otak untuk kayak oh ya udah nextnya harus gimana ya strateginya supaya bisa dapetin lebih sehingga kita tahu biaya sekolah mahal. Ya kan, jadi ya udah dari sekarang sih sebenarnya udah aku wanti-wanti untuk mempersiapkan diri untuk nyiapin financially untuk sekolah dia ke depan sih, gitu. Kalau bahagia lah tiap kali ngeliat dia, ada makin pengen cepet pulang ya dari kantor untuk ngeliat dia karena everyday ada aja perubahan barunya gitu yang kayak wah sekarang bisa gini ya, bisa gini gitu. Dan itu make me very happy sih pas ngeliat. Waktu hamil aja aku udah kayak ini gimana ya kalau babynya lahir tuh bener-bener gak kepikir gitu kan. Ternyata pas sampai sekarang tuh kayak ternyata bisa-bisa aja loh gitu. Bisa loh aku tidur dibangunin setiap 1-2 jam dan gak pernah, artinya sekarang udah hampir 5 bulan itu gak pernah tidur panjang, tapi ya udah bisa-bisa aja sih dilewatin. Awalnya tuh ngerasa kayak udah mau white flag aja, halo saya tidak sanggup gitu. Tapi ternyata sampai sekarang anaknya udah selucu ini, makin gemesin gitu kan, jadi semuanya terbayar sih. Keren sih, semua ibu di dunia tuh keren, pokoknya hebat semua ibu tuh. Pastinya yang bikin aku bertahan adalah ya keluarga kecil yang aku punya sekarang. Jadi bukan fokus ke babynya, bukan fokus ke suaminya, tapi keutuhan kita bertiga sih yang bikin aku tuh sampai detik ini tetap mau apapun deh gitu. Sekarang tuh ya itu ya mungkin insting seorang ibu, apapun nih dari ujung kepala sampai ujung kaki, apapun itu aku pasti lakuin, aku pasti korbanin. Ya emang kewajiban ya. Kalau saya merasakan itu ya memang berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya kan? Dan udah nikahin anak orang, ya itu kan menjadi tanggungan kita ya sebagai suami. Dan ya kayak ngerasa ya apa ya emang yang gue bilang ya kayak kewajiban karena nggak ngerasa kayak oh jadi harus gini kayak itu udah flow aja emang instingnya udah jalannya gitu aja sih gitu. Jadi kalau naik kesan bingung ya gitu aja gitu. Jalan aja gas gitu. Ya ada sih kadang-kadang ya memang perlu juga ya waktu untuk berdua ketika anak udah tidur kadang-kadang ya butuh untuk ngobrol dan bisa santai nonton TV bareng untuk nge-wind down everything gitu.
Itu sih, ya nggak pas Bobo kan. Terima kasih sudah selalu kuat dan berjuang sampai sini. Terima kasih. Oh, disuruh cium belum? Apa ya? Kamu hebat sih, bisa Bisa masih waras. Iya, bisa masih waras, bisa sabar. Thank you lah. Pokoknya thank you udah bertahan, udah mau sama-sama. Banyak laki-laki di luar sana yang berbuat tapi tidak bertanggung jawab. Tapi kamu sangat amat, bahkan lebih dari yang aku expect untuk bertanggung jawab. Oh, boleh. Ya, thank you ke keluarga besar, keluarga dari mamanya Yoyo, dari keluarga Yoyo, dari keluarganya saya yang selalu setia menemani dalam suka maupun duka perjalanan hidupnya El dan kita sampai sekarang, dan juga teman-teman yang dari day one tahu Yoyo hamil dan ikut turut bahagia dan ikut merayakan sampai kelahirannya. Ya, segala kado-kado yang kalian berikan sangat meringankan beban kantong saya. Jadi ya bersyukur lah, karena artinya kan support sistemnya emang mensupport supaya El punya fasilitas yang lengkap, ya kan ya. Makannya makan jari. Jadi terima kasih semuanya yang memang aku tahu semua yang kalian lakukan tuh dari keluarga dan teman-teman, dari ngasih selamat, ngasih hadiah, itu tuh butuh effort. Dan kita bersyukur banget kalian mau memberikan waktu dan effort untuk keluarga kami yang masih berjuang. Iya, jadi thank you ya. Pertama mungkin karena staff di sana juga sangat amat friendly ya, jadi nggak berasa ke klinik sama sekali. Rasanya tuh kayak ke rumah temen aja gitu, ke rumah saudara. Kayak capek abis ngurusin baby tuh kayak dimanja gitu di sana. Tinggal datang, tutup mata, keluar tuh badan udah enak gitu. Dari kulit enak, dari badan juga jauh lebih seger. Jadi ya your true wellness partnernya bener banget gitu, dapet banget. Sangat bersyukur atas adanya saya karena udah support kita dari awal. Nggak cuman maminya loh yang disupport, bapaknya juga kalau udah mau sakit disupport biar sehat dan bisa kerja lagi. Jadi ya thank you udah mikirin keluarga kami segitunya dan memperlengkapkan kami untuk ngejalanin keluarga ini. Kalau bangga sih nggak ada bangga-bangganya ya, maksudnya Bangga sama diri sendiri. iya, sama diri sendiri sih enggak ya. Kalau saya kan saya nggak bangga, justru bangganya sama istri dan saudara yang mau bantu gitu. Kalau saya kan saya ini pelaku utamanya gitu kan. Jadi ya memang ini kewajiban yang saya harus lakukan gitu. Jadi ya happy aja, semuanya baik banget sekitarnya gitu. Apa ya? Semoga kamu intinya sehat ya. Karena sehat itu nomor 1. Habis itu pinter, tumbuh kembangnya sempurna, iya. Jadi anak baik. Selalu ingat mami dan daddy. Ama semua juga. Oma, opa ya. Uncle ya. Jadi terang sesuai nama kamu. Siapa? Helios. Helios artinya matahari. Jadi sesuai namanya, harapan kita menjadi terang di orang-orang sekitarnya. Semoga dikelilingi sama orang-orang yang tepat dan yang baik. Ya, kita akan prepare kamu untuk survive di dunia ini ya.
Jadi harapannya kamu bisa jadi berkat bukan cuman buat diri sendiri tapi juga buat banyak orang. Oke, thank you Kak Haris. Thank you. Thank you. Baby L. Yeah. Semoga Tuhan berkati. Amin. Amin, amin, amin. Penuh sukacita, kedamaian. Amin. Dilancarkan ya buat Bapak suami. Semoga rezekinya terus lancar. Amin. Buat suamiku, semoga semangatnya terus membara-bara. Amin. Anak ini. Amin. Jadi semoga kamu berbahagia dan senang selalu di muka bumi. Amin. Terima kasih Anti, Uncle. Thank you so much. Terima Bye-bye. kasih, bye-bye. Bye-bye. Nah, dadah.